Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bayi Bungkus. Cerita ini ditulis oleh Rara El Hasan. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pohon itu menjulang tinggi, seakan mengapit dua jalan. Rombongan mereka memutari pohon itu kemudian mengambil jalan yang berlawanan dari jalan yang mereka ambil sebelumnya. Dan benar saja, tak lama jalan setapak itu mereka temukan. Dari kejauhan tanpa rombongan lain yang sudah berjalan jauh di depan mereka. Rasa senang mewarnai raut wajah mereka. Akhirnya menemukan jalan yang benar. Seperti yang lain, kelompok mereka pun mengikuti penjelajahan hingga sinar matahari yang mulai mengintip malu-malu membawa langkah kaki mereka menuju tempat perkemahan lagi. Beberapa senior melapor ke panitia, sisanya langsung ke tenda untuk beristirahat. Vera memilih duduk di bawah pohon, berdampingan dengan Sarah yang entah mengapa sejak dalam perjalanan selama penjelajahan tadi terkesan pendiam, tak banyak bicara seperti biasanya. Padahal Sarah terkenal cerewet dan ceria. Vera meluruskan kaki, menenggak air yang tersisa di dalam botol air minumnya, sedikit mengurangi rasa dahaga. Pun lumayan melemaskan sendi-sendinya yang tegang. Saat dialihkan perhatiannya pada Sarah, gadis itu menunduk, kedua kaki ditekuk, ujung dagunya ditopang pada lututnya, kedua tangannya memeluk lutut posesif. Sar, jangan ditekuk kakinya, nanti varises loh, saran Vera. Tak diindahkan, Sarah tetap setia pada posisinya. Saat Vera mencoba menggoyang bahunya untuk meminta perhatian gadis itu, hal yang tak diharapkan terjadi. Sarah menengahkan tubuhnya, matanya membeliak, tatapannya kosong. Vera yang melihat keadaan tingkah laku Sarah itu seketika berdiri, menatap Sarah lekat-lekat, berada pada mode siaga. Barangkali yang di depannya ini bukanlah Sarah yang dikenalnya. Sarah, panggil Vera perlahan. Sarah mengalihkan perhatiannya, menatap Vera kaku. Sedetik kemudian dia berteriak, sekencang-kencangnya, memegahkan telinga, menyerap seluruh perhatian. Sarah limbung, jatuh dengan posisi telentang. Kedua tangannya lurus, menempel ke badannya. Kakinya pun berada pada posisi serupa. Kepalanya tegak, matanya menatap lagi. Sar, panggil Vera panik. Saat tubuh Sarah mulai mengejang, mulutnya perlahan membuka, membiarkan air liurnya menetes keluar. Tolong Sarah, tolong, teriak Vera. Berbondong-bondong orang datang. Mereka peserta dari sekolah lain. Dewan guru yang mendampingi kelompok Vera pun datang, segera menangani kondisi Sarah yang mulai memprihatinkan. Tabung oksigen disiapkan, tikar digelar, tubuh Sarah dipindahkan ke atas tikar. Sapu tangan diletakkan di samping bibirnya sebagai penada liur yang terus menetes. Bola mata Sarah perlahan naik, matanya kini hanya berisi bagian putih yang menakutkan. Itu Ayan, teriak seseorang. Bahaya, segera panggil ambulan, timpal yang lain. Ketika semua orang di dekat Sarah berada dalam spekulasi sama, bahwa itu penyakit Ayan, hal lain menepis anggapan itu. Tiba-tiba saja tubuh Sarah berhenti mengejang, mulutnya mengatup. Tak lagi ada air liur yang menetes, tetapi erangan dalam yang menakutkan. Bola matanya kembali membeliak, menatap orang-orang di sekelilingnya penuh amarah.
Setelahnya tubuhnya menegak, duduk dengan posisi tangan yang masih tegak lurus di samping tubuhnya. Kakinya pun tetap terjulur. Satu persatu dia mengamati orang di sekitarnya, terus menggeram, bahkan bertambah keras. Hal lain yang Sarah lakukan setelah itu membuat hampir sebagian orang yang berkumpul kocar-kacir. Rata-rata yang memiliki jiwa penakut. Sarah tertawa terbahak-bahak. Tak hanya itu, tangannya yang sejak tadi diam, kini beralih menarik rambutnya dengan keras. Dewan guru yang berada di samping kanan dan kirinya mencoba menahan telapak tangannya. Namun kekuatan mereka tak cukup kuat dengan tenaga Sarah saat itu. "Kesurupan, dia kesurupan," ucap seseorang asal. Dan ucapannya itu dibenarkan oleh orang lainnya. "Jangan-jangan penunggu hutan ini. Apa yang sudah anak ini lakukan? Kasihan." Vera yang berdiri tak jauh di depan Sarah berpikir jika apa yang terjadi pada Sarah saat itu ada sangkut pautnya dengan sosok yang dia lihat semalam. Jangan-jangan akibat Sarah buang air kecil sembarangan. Singkat cerita, Vera menutup ceritanya dengan desa napas berat. Tiara, Santi, dan Aisyah memasang tampang iba. Jadi seperti itu duduk permasalahannya. Penyebab kesurupan masal yang terjadi di sekolah tak lain dan tak bukan karena makhluk penunggu hutan di perkemahan itu tak terima dengan tindakan Sarah. "Sekarang, Sarah gimana?" tanya Tiara ingin tahu. "Sama sepertiku, dia sudah baik-baik saja." "Apa dia pergi ke sana lagi?" "Kamu kok tahu, Tiara?" Dahi Vera mengerut karena heran. Ya, Tiara tahu karena dia mendengar percakapan sesepuh desa dengan penunggu hutan perkemahan itu tentang permintaan penunggu hutan agar kesurupan masal yang terjadi segera berakhir. Meminta maaf, syaratnya adalah sebuah permintaan maaf dari pembuat masalah. Sarah dan sesepuh desa pergi ke sana. Katanya dia harus meminta maaf sendiri untuk menghentikan kesurupan masal itu. Sebenarnya Sarah gak mau. Dia takut bakal ketemu makhluk yang ditemuinya tempo hari. Tapi kata sesepuh desa, dia gak bakalan ketemu makhluk itu. Vera menjeda ucapannya, seolah ragu untuk melanjutkan. "Ada apa, Vera?" tanya Aisyah penasaran. "Aku gak sengaja dengar percakapan sesepuh desa dengan Pak Bambang. Katanya makhluk-makhluk itu belum sepenuhnya pergi. Mereka masih di sini, mengikuti kami. Setelah Sarah meminta maaf barulah mereka pergi sepenuhnya." Mata Vera berkaca-kaca. Aisyah mengusap punggung gadis itu menenangkan. "Aku takut. Aku malu. Kenapa aku juga terkena akibatnya padahal aku gak melakukan hal-hal buruk di sana?" Air mata Vera menetes, tak terbendung. Lelah tubuhnya sebanding dengan rasa marah yang memenuhi hatinya. "Padahal aku sudah mengingatkan Sarah untuk tidak buang air kecil sembarangan. Tapi dia tidak mendengarkanku. Terus saja. Akibatnya seperti ini. Kita semua kena akibatnya. Padahal aku sudah berhati-hati di sana." Vera terisak setelahnya. "Sudah, Ver. Nasi sudah jadi bubur. Semua sudah terjadi. Kita yakin saja. Setelah ini gak akan ada seperti ini lagi. Kondisi sekolah akan kembali kondusif. Bukannya sesepuh desa sendiri yang bilang kalau semuanya akan kembali baik-baik saja setelah Sarah meminta maaf langsung kepada penunggu hutan perkemahan itu." Aisyah mencoba menenangkan. Vera mengangguk. Dia mengambil napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri.
Tadi, saat aku kerasukan, aku melihat seseorang nenek bongkok berjalan ke arahku. Mulutnya mengeluarkan darah. Selama aku tidak sadarkan diri, baru tadi aku bisa melihat siapa yang masuk ke dalam tubuhku. Singkat cerita, malam memekat. Penerangan alam menggantung putus asa, redup dengan bentuk tak lagi bulat sempurna. Manik berkilau yang jumlahnya miliaran lenyap dari pengawasan teropong ciptaan Maha Kuasa. Sebagian dari mereka memilih tidur berselimut bulu keabuan hangat. Sebagian lagi tetap pada tugasnya meski berpendar tak berdaya. Di antara kehusyukan, kesegaran menitik dari selimut langit. Gerakannya cepat, berhamburan ke sana kemari, menempati wadah-wadah berlainan. Terkadang muka bumi, terkadang kain yang melapisi tubuh-tubuh anak Adam, terkadang dedaunan hijau yang menanti kehadiran mereka dengan ceria. Meski tak menyerbu bersamaan, para tubuh milik Allah itu tetap saja meracau, mendengkus, bahkan merutuki kesabaran penyambung napas mereka. Namun, dari sekian banyak anak Adam yang mulai berteriak menyalahkan, ada satu yang menjalinkan syukur pada setiap rintik yang jatuh ke bumi. Ada satu yang tak memiliki kecemasan meski pakaiannya bisa basah nantinya. Dialah Tiara. Gadis itu kini berusia 17 tahun. Sembari melantunkan lagu nasyid favoritnya, dia berjalan menyusuri koridor sekolah menengah atas, tempat di mana kejadian aneh dan ganjil sering dirasakan. Kejadian yang tak dapat dilihat orang lain, kejadian yang hanya dia sendiri yang mengalami. Setiap hari ada saja makhluk yang dia temui, baik berwujud biasa maupun luar biasa, penuh darah, wajah rusak, tubuh tak lengkap, bahkan poci-poci yang paling Tiara benci. Belum lagi spektrum warna yang terkadang membuat mata Tiara lelah. Tak jarang rasa lelah menggelayuti, lelah akan kemampuannya yang sebenarnya tak dia inginkan. Jujur saja, semakin kesini keinginan untuk menjadi manusia normal makin kuat. Momen di mana mereka suka muncul tiba-tiba, atau di saat Tiara ingin tidur mereka mengganggu, membuatnya muak. Ibu sependapat, tapi bapaknya tidak. Bagi bapak itu anugerah. Jarang sekali ada anak terlahir dengan kemampuan seperti itu. Ya, Tiara harus bertahan jika mengadukan segala keluh kesahnya terkait kelebihannya ini pada bapak. Jika mengadu pada ibu, wanita parubaya itu pasti satu suara. Tetapi seperti Tiara, tak ada yang bisa dilakukan ibu untuk menghilangkan kemampuan yang telah mendarah daging ini. Langkah kaki Tiara kian berat ketika kamar mandi yang terkenal angker itu sudah di depan mata. Enggan rasanya untuk masuk, tetapi keinginan untuk buang air kecil itu tak bisa ditahan lagi. Beredar kabar jika penunggu kamar mandi yang hanya 2 bilik itu Mbak Kunti berambut panjang semata kaki. Mbak Kunti tersebut hobi berdiri di pojokan depan kamar mandi nomor 2. Jarang ada siswi yang berani masuk kamar mandi menjelang sore. Kalaupun siang hari pasti selalu berdua. Tak ada yang berani pergi sendiri. Dan kali ini Tiara sendiri. Kepribadiannya yang memang lebih suka sendiri. Tiara tak memiliki teman akrab ataupun teman baik. Kemampuan dapat melihat aura orang lain membuat Tiara tahu bagaimana penilaian orang lain terhadapnya. Terlahir dari keluarga sederhana, bapak dan ibunya hanyalah pedagang kaki lima membuatnya sering dipandang sebelah mata. Tiara tak peduli. Impiannya terlalu tinggi jika harus digadaikan dengan penilaian orang. Ya, meski sering jadi cemoohan ataupun bahan ejekan, Tiara tak pernah ambil hati. Asal dia berprestasi, asal dia tak membuat malu kedua orang tua, itu cukup. Dan itu lebih penting dalam hidupnya dibanding apa yang orang pikir terkait penampilan ataupun barang yang dia miliki. Lampu neon kuning itu meremang saat Tiara masuk. Entah mengapa lampu itu berkedip-kedip seolah kehilangan daya. Sempat mundur beberapa langkah, niatnya urung dan tahan saja.
Tapi sedetik kemudian rasa buang air kecil itu makin terasa menyiksa. Berbekal keyakinan serta anggapan bahwa dia tidak akan menemukan apapun, Tiara masuk ke bilik pertama. Buru-buru menuntaskan hajatnya, berharap makhluk apapun itu penunggu kamar mandi tak akan mencium kelebihan yang dia miliki. Untuk saat ini, Tiara sedang tak ingin bertemu mereka, tak ingin dapat melihat makhluk gaib apapun bentuk dan wujudnya. Tiara hendak membuka pintu kamar mandi ketika suara gemericik air tiba-tiba terdengar. Datangnya dari bilik sebelah, seperti ada seseorang yang menyiramkan air dari gayung ke lantai. Tiara diam, tak jadi membuka pintu kamar mandi, menajamkan pendengaran. Barangkali memang ada orang di sebelah. Saking khusyuk buang air kecil, dia tak sadar ada orang yang masuk. Setelah Tiara meyakinkan diri jika yang berada di bilik sebelah adalah orang bukan makhluk jadi-jadian, atau bahkan Mbak Kunti yang seperti teman-temannya ceritakan, Tiara membuka pintu dan keluar. Bersamaan dengan itu pula, pintu bilik sebelah pun terbuka. Jantung Tiara dag-digduk. Takut-takut yang muncul dari dalam bukanlah orang seperti anggapannya. Dan syukurlah ketakutannya tidak terjadi. Yang keluar dari bilik kamar mandi kedua itu Sasi, teman satu kelasnya. "Kukira siapa, Sas?" ucap Tiara lega. Sasi tak menjawab bahkan melihat ke arah Tiara. Gadis itu berdiri di depan pintu menatap tembok di hadapannya lekat. "Ayo, kembali," ajak Tiara. Gadis bernama Sasi itu menggeleng, menolak ajakan Tiara. "Ya, mungkin masih ada kepentingan di kamar mandi," pikir Tiara. Tak ada pikiran aneh di otaknya. "Masih mau di sini? Kalau begitu aku duluan ya, Sas. Gak apa-apa kan? Aku tinggal." Sasi mengangguk, membiarkan Tiara melenggang pergi. Lagi-lagi lagu nasyid menemani langkah gadis itu menuju salah satu kelas, markas pengurus OSIS berkumpul. "Rah," panggil seseorang, mengalihkan Tiara dari kegiatan menekuni kakinya yang menapaki lantai koridor. Saat mendongak, betapa kagetnya dia ketika mendapati yang memanggilnya adalah sosok yang tadi ditemui di kamar mandi. Sasi berdiri di hadapannya. "Kok kamu ada di sini, Sas? Bukannya kamu di kamar mandi?" Tak mungkin Sasi secepat itu pergi tanpa dia ketahui. Mana mungkin Sasi pergi tanpa melewatinya. "Siapa yang ke kamar mandi? Dari tadi aku di kelas. Dan siapa juga yang berani ke kamar mandi sendirian begini? Kamar mandi itu kan angker." Tiara menoleh ke belakang, menatap ke arah lekat kamar mandi di belakangnya. Jika yang dia temui di sini adalah Sasi, lalu yang dia temui di kamar mandi siapa? "Ada apa, Rah? Kamu dari kamar mandi kan? Ketemu hal aneh-aneh?" cecer Sasi ketika mendapati raut wajah Tiara berubah horor. "Ra, lihat apa sih kamu? Ada hantu di kamar mandi." Sasi tak sabar ketika Tiara tetap menatap kamar mandi. Merasa tingkah lakunya dapat membuat Sasi merasa takut. Tiara menatap kembali gadis itu. Raut wajahnya takut dan panik. Untuk membuat paras itu, Tiara mengudarakan senyum, menepis anggapan Sasi yang mengatakan jika Tiara bertemu hantu di kamar mandi. "Enggak kok, gak ada apa-apa di kamar mandi. Aku cuma salah ngomong. Ayo ke markas, sudah saatnya mau jalan-jalan malam kan?" Singkat cerita, suara kereta terakhir di malam ini menandakan saatnya Sri kembali ke peraduan. Raut wajahnya tampak lesu. Ekspresi inilah yang rajin Tiara lihat hampir 1 minggu belakangan ini. Tak ada rona ceria. Sri pun jarang bicara. Di lain waktu Tiara sering mendapati Sri duduk termangu. Entah apa yang sedang menggelayuti pikiran sang ibu. Tiara tak berani menanyakannya. Jika menilik dari gairah Sri yang tak seantusias biasanya dalam berdagang,
Pasti permasalahan yang mendera tak jauh dari perkara lapak dagangan. Sri menjadi tak bersemangat berdagang. Tiara mengamati segala solah pola Sri dalam trotoar taman. Gadis itu tengah melipat tikar tempat pembeli duduk. Sebelumnya dia lebih dulu mengumpulkan sampah yang nantinya akan diangkat oleh truk sampah yang lewat setiap pukul 1 dini hari. Harus bersih. Berjualan di sini wajib mengikuti aturan. Ada beberapa iuran dari dinas, pun dengan kebersihan setelah selesai berjualan. Tak boleh ada sisa nasi yang berserakan. Kembali, diamatinya kegiatan Sri yang baru saja memasukkan toples-toples kaca tempat buah. Setelahnya menarik laci tempat penyimpanan uang. Setiap kali melongok ke dalam laci dan mendapati kenyataan tak sesuai yang diharapkannya, napasnya terembus berat, menengadah, menatap langit-langit yang kian memekat. Seharian, Sri berjualan hampir seharian. Berangkat pukul 9 pagi dan pulang pukul 1 atau 2 dini hari. Yang ditanya seberapa lelahnya, Sri terkadang mengeluh kakinya linu, badannya capek semua. Yang terparah kekebalan tubuhnya menurun dan akhirnya terserang flu. Sudah setengah tahun terakhir, Sri tak lagi berjualan di tempat biasa mangkal. Sri mendapatkan tempat di mana memang kawasan itu menjadi wilayah pedagang kaki lima menjajakan dagangannya. Sri pun tak lagi berjualan gado-gado. Gerobak yang biasanya digunakan untuk berjualan gado-gado, untuk saat ini hanya digunakan berjualan es campur saja. Sapardi berinisiatif membeli gerobak lain untuk berjualan tahu campur. Sayangnya lokasi berjualan Sapardi dan Sri agak berjauhan. Kalau dua-duanya sedang ramai, Tiaralah yang kewalahan untuk membantu. Satu gerobak sudah didorong pulang oleh Sapardi. Tinggal satu gerobak yang mesti dititipkan ke Ponti tempat petugas penjaga palang pintu kereta api bekerja. Sri dan Tiara akan pulang menggunakan sepeda angin. Setelah memarkirkan gerobak tahu campur di halaman rumah, Sapardi akan kembali lagi untuk menitipkan gerobak es. Tiara mendekati Sri, meletakkan alas duduk yang sudah dilipatnya ke dalam gerobak bagian bawah. Diamatinya isi kotak penyimpanan yang tak berisi banyak. Hanya satu lembar uang 20 ribuan. "Sepi banget ya Bu hari ini?" tanya Tiara. Sri mengangguk. "Akhir-akhir ini dagangan memang lagi sepi, Nduk. Sepertinya Papa Ibu diharuskan istirahat dulu deh," ujar Sri. Tak hanya dagangan es campur saja yang sepi, dagangan tahu campur pun bernasib sama. Mungkin karena sedang tanggal tua, tetapi cukup aneh pikir Tiara. Sri tak pernah pulang membawa uang 20 ribu rupiah. Berarti hanya 4 mangkok es campur yang terjual. Belum lagi dipotong iuran ini itu. Pantas kalau Sri mengeluh. "Mungkin karena tanggal tua, Bu," ucap Tiara mencoba menjauhkan Sri dari spekulasi bahwa dagangannya sepi ada sangkut pautnya dengan hal-hal mistis. Tak semua hal bisa disangkut pautkan dengan hal-hal mistis. Bisa jadi memang daya beli masyarakat sedang menurun, atau kualitas rasa yang tak sebagus dulu. Akan tetapi untuk perkara rasa, Tiara tak yakin penyebabnya adalah itu. Es campur yang Sri jual tak seperti es campur pada umumnya. Karena saran Tiara, es campur Sri lebih inovatif dan rasanya pun lebih enak dari sebelumnya. Satu-satunya kemungkinan yang masuk akal ialah daya beli masyarakat yang sedang menurun. Bisa jadi karena tanggal tua atau musim mau pendaftaran sekolah, jadi orang-orang lebih berhemat. "Pedagang yang lain ramai. Kalau Ibu lihat, hanya dagangan kita yang sepi. Dagangan tahu campur bapakmu juga begitu. Padahal kanan kirinya ramai-ramai saja. Seperti ada yang menutup dagangan bapak ibu." "Jangan berpikir yang tidak-tidak, Bu. Coba libur dulu barang sehari saja. Kita bersihkan gerobak dagangan. Kita perbaharui bahan-bahan yang harus diperbaharui. Sekalian mengistirahatkan badan. Kita masak yang enak di rumah, Bu." Sri mengangguk.
Iya, sebaiknya libur sehari. Besok juga malam Jumat. Kata bapakmu, kalau malam Jumat usahakan libur jualan. Nah, kan Alif juga minta buat papa ibu libur sehari kan. Kasian bu, Alif mungkin pengen kita kumpul-kumpul. Memang semenjak berjualan intensitas berkumpul satu keluarga semakin jarang. Walau hanya sekedar nonton TV sambil makan camilan itu sudah merupakan momen istimewa bagi Tiara maupun Alif adiknya. Mendengar kabar jika kedua orang tuanya akan libur berjualan menjadi suatu hal yang membahagiakan. Sejujurnya Tiara rindu momen berkumpul. Setidaknya dengan kejadian ini, bapak ibu bisa libur bareng sehari dan menyempatkan waktu berkumpul bersama kedua buah hatinya. Ya sudah bu, kita pulang saja. Terus kita bilang ke bapak kalau besok libur. Sri menyetujui usulan anak sulungnya itu. Mengayuh sepeda perlahan menyusuri jalan menuju rumah yang lumayan sepi. Tiara di depan Sri dan Sri mengayuh di belakangnya. Alif yang sudah berusia 5 tahun membonceng pada Tiara. Mengantuk, anak lelaki itu menyandarkan kepalanya ke punggung Tiara, merangkul erat-erat pada sang kakak agar tidak terjatuh. Jangan tidur nanti kamu jatuh, pesan Tiara. Iya, jawab Alif malas-malas. Entah apa yang ditanyakan anak itu, Tiara juga tak menyangka adiknya itu akan bercerita tentang hal itu. Mungkin dengar dari orang-orang, kabar itu memang sudah jadi rahasia umum. Mbak, katanya ada mayat ya di situ. Tanyanya sembari menunjuk semak-semak di samping trotoar jalan yang sedang Tiara lewati. Hus, jangan ngomong macam-macam. Kata orang-orang begitu. Memang beberapa hari lalu ditemukan sosok jenazah di antara semak-semak. Sedengar Tiara jenis kelaminnya laki-laki, benar atau tidaknya, Tiara tak tahu. Mayat itu ditemukan jam 5 pagi oleh warga yang kebetulan melintasi tempat itu. Aroma menyengat membawa curiga. Penemuan yang mengagetkan. Garis polisi yang memagari area itu pun menjadi bukti nyata. Saat melintasi tempat itu, Tiara yang melihat sekilas ke arah itu merasakan auranya. Terbayang wujud jenazah tersebut. Posisinya, aromanya, semua tercium jelas. Tiara mempercepat laju kereta anginnya. Sempat menoleh ke belakang. Sang ibu masih dengan kecepatan yang sama. Ibu tak akan takut, tetapi dirinya, bulu kuduknya sudah meremang. Jangan sampai makhluk apapun di sekitar sini menyadari jika dia bisa berinteraksi. Tidak, Tiara sedang tidak ingin melihat apapun. Mbak, tunggu ibu, pinta Alif. Ibu di belakang, gak akan hilang juga. Mbak ngantuk banget, Lip. Lupa kalau besok ada ulangan matematika. Jangan sampai telat, bisa bahaya. Gurunya galak, alibinya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.